了他一只手。是不是？小心点儿，这里水流湍急。你果然和人在一起，我娶你！蛇人，给我来！法为国除害。是。 Assalamualaikum Sobat Arsiktin, bertemu lagi di channel Arsiktinub. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan rekap film White Snake Part 2. Buat yang belum tonton part 1-nya, kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja lanjut ke part 2-nya. Di dalam ruang kematian tersebut, Xiaobai dan Ansu terus mencari jalan keluar. Untungnya ketika Xiaobai dalam bahaya, kali ini Ansu berhasil menyelamatkannya dan keluar dari sana lewat pintu kehidupan. Berpindah ke Xiaoxing dan Tuto yang sedang menunggu Ansu dan Xiaobai keluar. Pada saat itu Xiaobai memutuskan untuk ikut bersama Xiaoxing dan meninggalkan Ansu. Karena Xiaobai sadar bahwa mereka berdua berasal dari jiwa yang berbeda. Ansu sebagai manusia dan Xiaobai sebagai siluman ular. Kemudian di sana Ansu lari dan memeluk Xiaobai lalu mengatakan bahwa dia akan kembali. Ternyata Ansu pergi ke Baoxing untuk meminta siluman rubah mengubah Ansu jadi siluman seperti Xiaobai. Akhirnya dengan menukarkan energi murninya sebagai manusia, kini Ansu telah menjadi siluman. Berpindah ke murid Guoxi yang berhasil bertemu siluman ular putih Xiaobai dan Xiaoxing. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Akhirnya dengan pertarungan yang sengit, murid Guoxi berhasil menghentikan perlawanan Xiaobai dan Xiaoxing dengan jurus jaring kuningnya. Namun ketika murid Guoxi hendak mengambil jepitan hijau milik Xiaobai, tiba-tiba jepitan itu mengeluarkan cahaya hijau dan menyerap semua kekuatan murid Guoxi. Kembali ke Ansu yang telah menjadi siluman, kini ia kembali mencari Xiaobai bersama Tuto. Namun ketika ia sampai desa Yangzhou, ia sangat kaget melihat Yangzhou sudah hancur lebur. Ternyata Yangzhou hancur oleh Xiaobai dan Xiaoxing yang telah menjadi siluman ular besar. Kemudian Xiaoxing mendekati Ansu dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke desa Buze untuk menghancurkannya juga. Di sana juga sudah ada Guoxi dan pasukannya yang akan datang. Akhirnya Ansu pun pulang ke desa Buze, dan benar saja di sana ia langsung ditangkap Guoxi dengan ilmu sihirnya. Kemudian Guoxi memberitahukan wujud asli Ansu yang telah menjadi siluman. Karena hal itulah Ansu tidak dipercayai warga lagi dan menjadi ejekan di sana. Namun tiba-tiba Xiaobai dan Xiaoxing pun datang. Ansu pun dilepaskan untuk menahan Xiaobai. Akhirnya setelah mengatakan kalau Ansu telah menjadi siluman, sama seperti Xiaobai dan Ansu akan berusaha untuk terus melindunginya, akhirnya Xiaobai pun luluh dan dapat terkendali. Namun ternyata mereka semua dijebak Guoxi. Saat Xiaobai lengah, ia diserang oleh kekuatan perangkap Guoxi dengan perangkap tersebut menyerap semua energi mereka. Namun ketika Guoxi telah merasa menang, tiba-tiba Ratu Ular pun datang dan menusuk Guoxi dengan jepitan hijau. Tapi dengan semua kekuatan Guoxi, ia berhasil melepaskannya dan balik menyerang. Pertempuran besar pun terjadi antara penyihir Guoxi dan para siluman ular.
Tiba-tiba Xiaoxing yang menusuk Guoxi dengan penjepit hijau membuat Ratu Ular dapat menyerap semua kekuatan Guoxi, dan akhirnya Guoxi pun kalah. Namun pertarungan tak berhenti di situ. Tiba-tiba Ratu Ular menjadi siluman yang haus akan kekuatan, dan akhirnya dia mencoba menyerap semua kekuatan siluman yang ada di hadapannya, termasuk Xiaobai dan Xiaoxing. Kekuatan Xiaoxing pun akhirnya diserap Ratu Ular sampai Xiaoxing berubah ke wujud ular yang terlemah. Dengan menyerap semua kekuatan siluman ular, kini Ratu Ular berubah menjadi ular besar yang sangat mengerikan. Xiaobai yang melihat kelakuan Ratu Ular pun akhirnya berusaha menyerang dan melawannya. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Namun sayang, Xiaobai pun kalah di pertarungan itu, dan semua kekuatannya diserap Ratu Ular. Sedangkan Xiaobai kembali ke wujud manusianya. Xiaobai hampir saja mati oleh Ratu Ular tersebut, namun Ansu berhasil menyelamatkannya dengan mengaktifkan pilar Tai Ying milik Guoxi untuk membunuh Ratu Ular. Tapi sayangnya pilar Tai Ying tersebut diaktifkan Ansu, membuat mereka juga terjebak di kubah beku Guoxi. Berpindah ke Tuto dan warga desa Buze, di mana Tuto yang mengetahui Ansu dan Xiaobai terjebak di dalam kubah beku. Tuto pun meminta bantuan warga untuk mengeluarkan Ansu. Awalnya para warga tidak mau menolongnya, namun akhirnya mereka membantu Tuto untuk menghancurkan pilar Tai Ying. Di dalam perangkat Tai Ying ternyata arwah Ansu telah hilang dan Ansu pun menjadi beku. Akhirnya secara perlahan-lahan tubuh Ansu pun hancur, yang membuat Xiaobai sedih dan melihat semua bayangan bersama Ansu. Di saat-saat terakhir penjepit hijau milik Xiaobai mengeluarkan cahaya dan menyerap semua kenangan bersama Ansu. Kembali lagi ke warga desa dan Tuto yang telah berhasil merobohkan pilar Tai Ying. Namun itu terlambat karena Ansu telah tewas. Tuto pun sebagai sahabatnya langsung merasa sangat sedih. Kembali ke 500 tahun setelah kejadian tersebut, di mana ia membuka kenangan yang tersimpan di jepitan tersebut. Xiaobai masih tidak bisa melupakan Ansu sebagai cintanya di 500 tahun lalu. Kemudian di situ Xiaoxing mengatakan bahwa Ansu pasti reinkarnasi, tapi ia tidak tahu di mana tempatnya di dunia ini. Akhirnya Xiaobai pun ingin mencarinya, terlepas apakah Ansu masih mengingat Xiaobai ataupun tidak. Cerita berlanjut di jembatan di sebuah danau. Xiaobai bertemu dengan reinkarnasi dari Ansu. Walaupun pria itu tidak mengenali Xiaobai, Xiaobai yang telah melihat pria itu akhirnya tersenyum dan film pun selesai. Nah, gimana Sobat Arsiktin dengan cerita alur filmnya? Semoga kalian suka ya. Nah, untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah mau support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.